Kelangsungan sebuah kerajaan besar tak hanya ditentukan oleh pemimpinnya. Di bawah raja atau kaisar masih banyak pion penting yang bertugas menjaga keutuhan sebuah negara dan bila mungkin memperluasnya. Di masa lalu, para jenderal dan panglima yang maju ke medan perang merupakan tonggak negara. Dari kepemimpinan dan strategi cerdas mereka, kerajaan bisa melakukan ekspansi hingga ke daerah yang jauh dari pusat kekuasaan pemimpin tertinggi. Tentu tak mengherankan jika sejumlah panglima perang diingat sejarah sebagai tokoh terhormat. Kombinasi keahlian militer, keberanian, dan kecerdasan membuat nama mereka harum di seluruh dunia. Kali ini Alama akan membahas 7 nama panglima perang hebat yang pernah dikenal dunia, termasuk dari tanah air. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Alama dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Napoleon Bonaparte. Sebelum mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis, Napoleon sudah lebih dulu dikenal dunia barat sebagai seorang pemimpin militer yang handal. Namanya ditakuti di banyak negara. Negarawan kelahiran Korsika 15 Agustus 1769 ini menanjak karirnya selama Revolusi Prancis. Berkat penyerangan-penyerangan yang dia pimpin selama Perang Revolusioner Prancis dan Perang Napoleon, Prancis sukses mendominasi Eropa selama 1 dekade dan menghabisi musuh-musuh dalam selimut yang bisa membahayakan koalisi. Napoleon dianggap sebagai salah satu panglima terbesar dalam sejarah, di mana riwayat penaklukan dan strategi perangnya dipelajari di sekolah-sekolah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Napoleon diingat sebagai seorang pria bertubuh kecil dengan ambisi besar. Karismanya membuat orang-orang yang pernah beratap muka dengannya heran, karena fisiknya sama sekali tak sesuai dengan reputasinya yang menakutkan. Genghis Khan. Genghis Khan adalah pendiri Kekaisaran Mongol dan Khan Agung pertama. Bagi sebagian besar warga Mongolia, dialah pendiri negara tersebut. Pria yang lahir dengan nama Temujin ini berkuasa setelah menyatukan suku-suku nomaden di timur laut Asia lewat serangkaian pertempuran. Setelah diangkat menjadi Genghis Khan, dia menjalankan serangkaian invasi dan menaklukkan sebagian besar Eurasia. Di akhir hayatnya, Kekaisaran Mongol telah menduduki titik penting di Asia Tengah dan Cina. Genghis Khan dan para prajuritnya ditakuti karena kerap melakukan pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil di daerah tahlukan mereka. Bahkan wanita dan anak-anak pun tak lolos dari pembunuhan. Walaupun begitu, Genghis Khan juga dianggap berjasa karena telah mengamankan jalur sutra, sehingga tercipta komunikasi perdagangan yang bagus antara Asia Timur Laut, Asia, dan Eropa. Dia menetapkan aksara Uighur sebagai sistem penulisan yang berlaku, mempraktikkan meritokrasi, dan mendukung toleransi beragama di negara tersebut. Alexander Agung. Alexander III dari Makedonia, atau lebih dikenal dengan nama Alexander Agung, merupakan seorang raja dan panglima militer yang mendapat julukan Agung karena kepiawaiannya sebagai seorang pemimpin perang. Alexander tak pernah kalah dalam pertempuran, bahkan ketika jumlah pasukan yang dimilikinya kalah jumlah. Semua itu karena taktik cerdas, strategi berani, dan didukung kesetiaan para prajurit. Alexander meninggal di usia muda, yaitu 32 tahun. Dia menghabiskan sebagian besar tahun-tahun kekuasaannya dalam kampanye militer melalui Asia dan Afrika Timur Laut untuk menciptakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Daerah kekuasaannya meliputi Yunani, India, Eropa, Persia, dan Mesir. Salah satu komandan militer terhebat dalam sejarah ini dikenal memiliki hubungan dekat dengan Hephaestion yang dianggapnya sebagai sahabat, jenderal, dan ajudan. Menurut beberapa sumber, kematian Hephaestion membuatnya begitu depresi. Kabarnya kesedihan Alexander peninggal Hephaestion berperan besar dalam turunnya kesehatan fisik dan mental sang raja di bulan-bulan terakhir menjelang kematiannya sendiri. Tariq bin Ziyad. Tariq dikenal sebagai penakluk Spanyol dan diakui sebagai salah satu panglima militer muslim terbesar sepanjang masa. Walaupun begitu, tak banyak informasi mengenai asal-usul dan kebangsaannya yang bisa digali. Ada yang menyebut dirinya sebagai orang Persia, anggota klan Sadif, Berber dari Aljazair, atau bahkan budak dari seorang emir Afrika Utara. Hampir semua informasi yang berkaitan dengan Tariq berasal dari tahun 711 ketika dia melancarkan invasi ke Spanyol. Walaupun kalah jumlah, pasukannya mendapatkan kemenangan gemilang di pertempuran Guadalete yang membuat Raja Roderick dari Spanyol terbunuh. Tariq membagi pasukannya menjadi 4 divisi saat mereka mengejar musuh yang kalah ke Toledo. Mereka segera menaklukkan Cordova, Granada, Toledo, dan Guadalajara. Bersama Musa bin Nusair, dia menaklukkan sekitar 2/3 semenanjung Iberia yang meliputi Saragossa, Barcelona, dan Portugal. Tentara Muslim bahkan pergi ke Prancis dan menaklukkan Lyons. Itulah awal pemerintahan Muslim di Spanyol sampai tahun 1492. Ieyasu Tokugawa. Ieyasu Tokugawa adalah shogun pertama dari Kesugunan Tokugawa Jepang, yang secara efektif memerintah Jepang sejak pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 hingga datangnya restorasi Meiji di tahun 1868.
Ieyasu merebut kekuasaan pada tahun 1600, ditunjuk sebagai shogun pada tahun 1603 dan turun tahta dari jabatannya pada tahun 1605. Tetapi tetap berkuasa sampai kematiannya pada tahun 1616. Ieyasu memiliki sejumlah kualitas yang memungkinkannya untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dia adalah ahli strategi yang berhati-hati, namun berani mengambil keputusan berani di saat yang tepat. Dia sempat bersekutu dengan klan Hojo, Nobunaga Oda, serta Hideyoshi Toyotomi dan menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Ieyasu memiliki kesetiaan besar, seperti yang tujukannya pada Nobunaga Oda, walaupun dia juga tak segan berkhianat jika aliansi dianggap merugikan. Itulah yang dilakukannya terhadap keluarga Hojo. Sampai saat ini, Ieyasu disebut sebagai salah satu dari 3 pemersatu Jepang. 2 lainnya adalah mantan majikannya, yaitu Nobunaga Oda dan Hideyoshi Toyotomi. Laksamana Yusunshin. Laksamana Yusunshin adalah pemimpin Angkatan Laut Korea dalam Perang Imjin dan berhasil meraih kemenangan dalam 23 pertempuran dengan taktik dan strategi militer. Dianggap luar biasa sebab pasukan Yi selalu kalah jumlah dalam setiap pertempuran. Kemenangan Yi yang paling gemilang adalah pertempuran Myeongyang, di mana dia mengalahkan 333 kapal Jepang hanya dengan 13 kapal. Hasil akhirnya adalah 123 kapal cacat dan atau hancur dan 18.000 tentara Jepang tewas. Sementara Armada Yi hanya kehilangan kapal dan hanya kehilangan paling banyak 36 tentara. Admiral Yi juga berdasar atas penemuannya kapal penyu yang sangat efektif dalam pertempuran di laut. Saat ini Laksamana Yi dikenang sebagai pahlawan terbesar Korea dan salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah. Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada dikenal sebagai seorang jenderal dan panglima perang andal dari Nusantara. Dia melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama bertugas sebagai Patih Majapahit. Berkat kegigihannya, negara-negara di luar wilayah Majapahit berhasil ditaklukkan, antara lain Gurun, Lombok, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Menurut Nagara Ketragama, nama-nama negara yang disebutkan bahkan jauh lebih banyak lagi. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357. Gajah Mada terkenal dengan sumpahannya yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu berisi janji beliau yang tidak akan memakan buah palapa bila belum berhasil menguasai Nusantara. Demikianlah 7 panglima perang hebat dalam sejarah. Tentunya masih banyak lagi panglima-panglima perang hebat terkenal lainnya yang tidak bisa dibahas di video ini. Jangan lupa komen kalau ada rekomendasi pembahasan ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.